fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kata Pak Heri tadi, itu firman Allah. Pak Heri menyampaikan tadi ya. Pendidik yang kami banggakan, silakan yang itu boleh bergabung ke sini, situ. Ya. Karena tadi kamu tidak bisa sholat, oleh karena mungkin halangan. Kali ini kan tidak jadi masalah. Pak, yang di kelas masih ada kawan kalian di kelas? Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah kita bisa hadir di sini, bisa berkumpul di sini, bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi ini, karena nikmat Allah. Nikmat Allah sangat banyak sekali anak-anak ya. Sinar matahari pun termasuk dari nikmat Allah. Nikmat Allah. Ya. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Coba kalau seandainya matahari tidak terbit. Bagaimana kalau matahari tidak terbit? Gelap. Kalau kita ini mau pakai tidak kering-kering, ya, maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ya. Siapa tahu artinya? Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka nikmat itu akan aku tambah. Tapi barang siapa yang kufur kepadaku, kata Allah, maka azabku sangatlah pedih. Ya. Maka kita harus bersyukur, selalu melakukan bersyukur dan selalu melakukan sujud syukur sebagaimana materi yang telah disampaikan di kelas-kelas kalian sebelumnya. Ya. Apa kita sudah termasuk orang yang bersyukur? Tanpa sadar kita termasuk orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mengeluh dengan keadaan kita, ya. Kita mengeluh dengan suasana kita, itu tanpa sadar kita termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Yang kedua, selawat berpangkaikan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan manisnya Islam yang kita rasakan sekarang ini. Ya. Kalian mendengar kisah pada zaman dahulu, ya. Setiap orang tidak bebas untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena berkat beliau merintis perjuangan beliau untuk menyempurnakan akhlak kita semua, ya. Karena innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya saya diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang akhlaknya bagus, ya. Jadi kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapa yang pernah membaca kisah sedikit, walaupun itu sedikit kisah Rasulullah SAW? Siapa pernah membacanya? Ya. Inilah kita, ya. Inilah kita. Kita literasinya kurang, ya. Kita literasinya kurang. Padahal kalau kita mau meliterasi, sekarang sudah cukup. Buka saja di Google kisah seorang Nabi, kisah seorang Rasulullah SAW, Al-Kisah. Ya. Sebuah kisah Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada tahun itu dikenal dengan tahun gajah.
Ya. Kenapa dikenal dengan tahun gajah? Ya. Karena pada zaman itu, pada waktu itu, seorang Raja Abraha dengan kendaraan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan izin Allah dia merintahkan burung membawa batu sijil yang dari neraka dan dijatuhkan oleh burung-burung ababil itu, maka robohlah pasukan Raja Abraha. Ya. Beliau adalah putra seorang, siapa nama ayahnya? Abdullah, dan ibunya bernama Aminah. Siapa nama ibunya, putra? Siapa nama ibu Rasulullah SAW? Ardin. Ibunya bernama Aminah. Kalau kita mau berkaca kepada kisah seorang nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, apakah kita mampu? Ya. Apabila kita mendapatkan seperti kisah seperti Nabi Muhammad SAW, beliau ketika umur 6 bulan di dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Ya. Dan ketika umur berapa tahun? Umur 6 tahun. Ibunya juga meninggal. Ya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Setelah itu, ya, setelah lahir beliau, ya, diajaklah oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, ya, diserahkannya kepada seorang ibu susunya. Siapa nama ibu susunya? Ibu susunya Siti Khadijah, Halimatus Sa'diyah. Karena kebiasaan ketika waktu itu, kalau ada orang melahirkan anak, ya, diserahkan kepada ibu susunya. Kisahnya ketika dia lahir, ya, ketika beliau lahir, banyak keajaiban yang terjadi. Ya. Apa keajaiban yang terjadi ketika beliau lahir? Api yang disembah oleh kaum Majusi ketika itu yang beratus-ratus tahun tidak mati, tidak padam, ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka api itu padam. Ya. Ada lagi kisah patung-patung yang ini juga hancur. Ya, berhala-berhala juga hancur. Nah, setelah disusui oleh Ibu Halimatus Sa'diyah, dibawalah datang ke kampung halaman. Apalagi yang terjadi keajaiban yang terjadi di kampung itu, di tempat di mana Nabi Muhammad tinggal, semua tanaman-tanaman menjadi subur, semua binatang-binatang berkembang biak dengan pesat, dan semua ternak-ternak menjadi gemuk. Ya. Itu, ya, cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahkan ada orang bertanya, ya, bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW itu, ya sahabat, ya. Apa akhlak Nabi Muhammad SAW itu, ya? Karena khuluquhul Al-Quran. Sesungguhnya akhlaknya itu adalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Apakah di dalam Al-Quran ada perintah yang jelek? Tidak ada. Semuanya perintah yang bagus-bagus, cerita yang bagus-bagus, itulah akhlak Nabi Rasulullah SAW.
Ya, mudah-mudahan kita semua nanti setidaknya kata Pak Heri itu bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Ya. Ketika di akhir umur Rasulullah SAW, ya, ketika haji wada, beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Ini salah satu akhlak beliau dan akhlak para sahabat-sahabat. Ini mungkin sudah ada tanda-tanda dia sudah benar-benar keras bahwa dia akan meninggal. Wahai sahabat-sahabatku, seandainya di antara kalian yang ada merasa tersakiti ketika mengikut aku, kata beliau, maka aku persembahkan untuk mengkisos diriku, membalas. Kami persilakan untuk membalas, kata Rasulullah SAW. Sekali lagi dia bertanya, wahai sahabatku, seandainya di antara kalian ada yang merasa terzalimi, ada yang merasa dianiaya, dan sengaja ataupun tidak sengaja, kami persilakan untuk membalas kepadaku. Ketiga kalinya dia lagi, berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasha, yang bernama Ukasha. Saya, ya Rasulullah, saya merasa terzalimi oleh engkau, ya Rasulullah. Sahabat semuanya bingung, ya. Betapa beraninya Ukasha, dia merasa terzalimi oleh Rasulullah SAW, jadi dia ingin membalas dendam kepada Rasulullah SAW. Semua mata menuju kepada Ukasha. Umar dan Abu Bakar, menghalangi Ukasha. Ya Rasulullah, kalau seandainya memang Ukasha pengen dendam kepadamu, pengen membalas kepadamu, ya Allah, ya Rasulullah, saya siap untuk menggantikannya. Karena saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW, semuanya mau marah kepada Ukasha dan siap untuk menggantikan beliau untuk dicambuk oleh Ukasha. Tapi lagi-lagi Ukasha, lagi Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, ketika engkau mencambuk dengan tidak sengaja kepadaku, ya Rasulullah, engkau tidak memakai baju. Ketika itu para sahabat semua menangis. Semua sahabat semua menangis. Betapa teganya Ukasha memerintahkan kepada Rasulullah tidak pakai baju, untuk mencambuk Rasulullah. Tapi apa ternyata, Ukasha memeluk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, mana berani saya Fir'aun
ya mencambuk dirimu ya Rasulullah. Ini adalah satu taktik Ukasha supaya dia bisa berkorban di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW dengan Rasulullah. Itulah ya kisah seorang sahabat, itulah pengorbanan seorang sahabat. Itulah pengorbanan seorang sahabat. Tidak saling bully, tidak saling hina. Ini yang terjadi di sekolah kita. Inilah yang Pak lakukan, kadang kasar ngomong dengan kamu, kadang kasar kepada kalian semua, tidak lain untuk membentuk akhlak kalian semua. Mungkin kalian merasa tidak nyaman dengan Bapak selalu seperti itu, tapi tidak lain hanya untuk membentuk akhlak kalian semua. Percuma prestasi kita segudang, percuma nilai kita 10, 9 kalau akhlak kita tidak bagus, kosong. Itulah pengorbanan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Anak-anakku semuanya, itu bisa dijadikan sebagai pelajaran kita semua. Kita tidak bisa lagi untuk memeluk Rasulullah SAW. Selain kita hanya untuk belajar, yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa sholat, segeralah belajar. Ini semua hanya untuk kalian semua. Yang kita lakukan sekarang hanya bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah dan banyak-banyaknya berselawat. Pak, mohon maaf bukan disengaja Pak terhanyut dengan cerita Ukasha, saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW, dan itu dikaitkan kepada kalian. Itulah namanya sahabat. Mari kita berselawat dulu. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selawat yang selalu kita bawa tidak jadi masalah. Coba Abi. Lanjut sudah Abi. Lanjut ke Akbar. Sudah Akbar ke siapa kemarin? Dari kamu? Oke. Sudah Akbar siapa? Abi. Sudah Abi? Bukan ada ini. Ada 4 kali ya? Iya. Dita. Sudah Dita? Ya, coba. Sudah cara ngerani ya? Boleh maju? Kita ambil kelas 9, karena kelas 9 inilah yang akan jadi contoh ya. Mudah-mudahan mereka semua alumni-alumni yang terbaik, tidak ada lagi permusuhan di antara kalian semua nanti kalau seandainya ada permusuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa akhrizi zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin
وعلى آله وصحبه أجمعين. Rame-rame, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Sekali lagi. Remani lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syiril zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih untuk duduk hari. Silakan.